dihujat netizen Indonesia dan Vietnam usai palsukan dokumen naturalisasi Malaysia. Semalam kecoh pula persoalan adakah pemain-pemain baru Harimau Malaya ni berketurunan Malaysia. FAM terhancam dihukum FIFA terkait pemalsuan dokumen naturalisasi pemain ya. Gak supporter, gak pelatih baru ya kan, selalu iri kepada King Ido, selalu gak terima apa yang telah dicapai oleh King Ido. Orang lagi liburan di Malaysia malah ditawarin masuk timnas Malaysia ya guys ya. Kocak. Susah nih sama dek Malay satu ini ya. Aduh, kita kena tipu lagi. Ferdy Drift tak ada dalam Malaysia. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang tak tahu, awal tahun ini Ferdy Drift dalam satu interview menafikan bahawa dia ada pertalian darah dengan Malaysia. Tunggu dulu sebelum kamu troll abang. Sebenarnya ini satu berkat untuk kita. Tapi kita tak boleh ambil pemain yang tak ada jiwa. Kalau setakat datang Malaysia, lepas tu stay dekat kelab sampai 5 tahun, lepas tu perangai pula macam haram jadah, main pula atas padang macam gampang, buat apa jadi negosiasi? Baik ambil player-player lokal je tau kalau macam ni. Yang perform lagi daripada dia pun ada. Bukan marah, cakap. Tapi ini sangat miris ya, ada pembuktian atau pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Ya, padahal baru kemarin, kira-kira 2 hari yang lalu. Ini sangat disayangkan. Padahal baru saja diumumkan, tetapi malah kena sanksi ya. FAM kita buat apa? Meeting lagi ke tu? Pemain warisan baru umur 26, tinggi 191 cm. Tinggi babe. Kemasukan Martin ke timnas Indonesia ni lagi menguatkan timnas Indonesia untuk menghadapi pusingan kelayakan ketiga Piala Dunia. Macam saya bahas sebelum ni, PSSI ni memang agresif dalam pembangunan bola sepak Indonesia. Ada orang cakap skuad kebangsaan kita ni bukan lagi skuad Harimau Malaya, Harimau Jadian. Dan mereka sepertinya ketar-ketir lawan Vietnam. Makanya mereka langsung gercep ingin menaturalisasi banyak pemain seperti Holgado ini. Tetapi apabila disanksi ini sangat disayangkan ya, miris bagi Malaysia, dan mereka berpeluang ya disanksi oleh FIFA. Ya, kalau kita lihat klasemennya, Malaysia ini berada di bawah Vietnam dengan 3 poin juga, sama seperti Vietnam. Maka tentunya ini akan menjadi bisa dibilang laga hidup mati ya. Ada perlawanan Malaysia menentang Vietnam tu di stadium, regardless awak punya bangsa, agama, datang daripada negeri mana, malam tu semua orang bersatu. Isu bangga atau tak dengan pemain-pemain yang kita ada itu subjektif, terpulang kepada pandangan awak semua. Persoalan ni bukanlah datang daripada orang Malaysia, daripada jiran sebelah. Saya faham konteks kenapa teman-teman Indonesia tanya soalan ni. Untuk timnas Indonesia, biasanya kalau diorang ada pemain warisan terbaru, pemain heritage, kebiasaannya Pak Erick Thohir akan keluarkan satu statement. Dia akan cakap lah, player ni asal daripada mana, keturunan mana, balik kepada skuad kebangsaan kita, mengenali TNJ. Beliau ni jarang keluarkan statement pasal kerja beliau. Baginda pun pernah keluarkan satu statement siap dengan hashtag mereka tak biasa. Timnas Indonesia tidak bermakna apa-apa. Gila, gak supporter, gak pelatih, sama aja sombong nih ya. Proyek Indonesia tentang naturalisasi tidak berarti apa-apa bagi saya. Jadi saya tidak akan membicarakannya. Itu tidak relevan bagi saya. Itulah yang kami lakukan di sini. Gila omongannya tuh kayak ranking FIFA kalian tuh di atas King Ido gitu loh. Kalian kalau ngomong itu sesuai fakta, ya kan? Ranking FIFA kalian itu di bawah King Ido jauh. Kuala Lumpur, dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang dengan skandal baru yang melibatkan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Kali ini, bukan sekadar kegagalan prestasi atau masalah gaji yang menumpuk, tetapi tuduhan serius mengenai pemalsuan dokumen naturalisasi pemain asing untuk memperkuat skuad Harimau Malaya dalam ajang internasional. Dugaan pemalsuan ini tidak hanya membuat malu Malaysia di mata publik internasional, tapi juga memicu gelombang kritik tajam dari netizen Indonesia dan Vietnam. Kedua negara tersebut, yang selama ini dikenal memiliki persaingan ketat dengan Malaysia di lapangan hijau, kini bergandengan suara dalam mengecam tindakan yang dinilai sebagai bentuk kecurangan dan pengkhianatan terhadap semangat fair play. Skandal dimulai dari pemeriksaan FIFA. Skandal ini mencuat setelah FIFA melakukan audit dan verifikasi administratif terhadap beberapa pemain yang baru saja dinaturalisasi oleh Malaysia. Audit ini dilakukan sebagai bagian dari rutinitas untuk memastikan bahwa semua pemain yang didaftarkan untuk turnamen internasional memenuhi persyaratan legal, termasuk bukti hubungan darah atau domisili berkepanjangan di negara yang bersangkutan. Namun dari hasil pemeriksaan, ditemukan kejanggalan serius. Salah satu pemain naturalisasi diketahui tidak memiliki garis keturunan Malaysia, dan bahkan tidak pernah menetap di negara tersebut selama periode waktu yang ditentukan. Dokumen pendukung seperti akta lahir, bukti hubungan keluarga,
dan surat pernyataan dinyatakan tidak sah karena terindikasi hasil rekayasa. Nama-nama pemain yang terseret. Hingga saat ini, sedikitnya 3 nama telah dikaitkan dalam laporan FIFA, di antaranya Lucas Moreira, pemain asal Brazil yang disebut-sebut memiliki darah Malaysia dari neneknya. Namun setelah diverifikasi, nenek yang dimaksud ternyata tidak pernah tercatat sebagai warga negara Malaysia. Alejandro Firmino, bek tangguh asal Argentina yang dinaturalisasi awal tahun ini. Dokumen silsilah keluarga yang diserahkan ke FAM ternyata dipalsukan oleh pihak agen. Jean-Claude Malek, pemain keturunan Perancis Afrika yang diidentifikasi menggunakan akta kelahiran palsu untuk mengklaim bahwa dirinya lahir di Sabah, Malaysia. Ketiga pemain tersebut sempat memperkuat Malaysia dalam laga uji coba dan pertandingan resmi di ajang ASEAN Cup dan kualifikasi Piala Asia. Namun setelah skandal ini mencuat, status mereka kini tengah digantung. Bahkan ada kemungkinan Malaysia harus membatalkan seluruh hasil pertandingan yang melibatkan mereka. FIFA dan AFC bertindak tegas. Pihak FIFA dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa tindakan pemalsuan dokumen oleh Asosiasi Sepak Bola Nasional merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan integritas olahraga. FIFA menyatakan akan menyelidiki secara menyeluruh dugaan keterlibatan FAM dalam praktik pemalsuan ini. Apabila terbukti bahwa FAM dengan sadar meloloskan dokumen palsu, maka sanksi berat bisa dijatuhkan, termasuk diskualifikasi dari turnamen internasional, pembekuan dana bantuan FIFA, hingga pelarangan pendaftaran pemain asing untuk jangka waktu tertentu, ujar salah satu pejabat FIFA yang tidak disebutkan namanya. Sementara itu, AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, juga sudah turun tangan untuk memverifikasi legalitas dokumen yang digunakan Malaysia dalam pendaftaran pemainnya. AFC bahkan menyatakan tengah mempertimbangkan menarik kembali poin dan kemenangan Malaysia di laga-laga tertentu yang melibatkan pemain bermasalah tersebut. Netizen Indonesia dan Vietnam turut mengecam. Tak butuh waktu lama, kabar tentang skandal ini menyebar luas di media sosial dan menjadi viral di berbagai platform seperti Twitter, X, Facebook, hingga TikTok. Yang paling vokal menyuarakan kecaman adalah netizen dari Indonesia dan Vietnam, 2 negara yang sering menjadi rival Malaysia di lapangan hijau dan kini merasa dihianati. Di platform X, tagar seperti Malaysia curang, diskualifikasi Malaysia, dan FAM skandal langsung menjadi trending topik. Banyak netizen Indonesia yang merasa heran mengapa Malaysia begitu terobsesi dengan jalan pintas untuk meraih prestasi sepak bola. Main curang kok bangga. Mau menang tapi pakai dokumen palsu. Ini bukan naturalisasi, ini pemalsuan. Tulis akun Garuda Fansip. FAM bikin malu Asia Tenggara. Kalau begini caranya, semua negara bisa asal comot pemain dan buatkan dokumen palsu. Ini sudah kriminal. Tulis netizen Vietnam Vietfort Balneus. Pengamat dan pundit turut angkat suara. Tak hanya netizen, beberapa pengamat dan pundit sepak bola dari ASEAN juga menyatakan keprihatinan mereka. Firman Utina, mantan kapten timnas Indonesia, mengatakan bahwa kasus ini sangat memalukan dan mengancam kredibilitas sepak bola kawasan. Naturalisasi itu seharusnya lewat proses yang sah dan transparan. Kalau ada pemalsuan dokumen, itu bukan hanya mencoreng FAM, tapi juga mencoreng nama baik Malaysia secara keseluruhan. Sementara itu, Nguyen Quang Dung, analis sepak bola dari Vietnam, menilai bahwa jika tidak ada sanksi tegas dari FIFA, maka kasus seperti ini akan membuka jalan bagi praktek curang di masa depan. Kita butuh ketegasan. Jika FIFA tidak menindak, maka asosiasi lain bisa berpikir, oh, ternyata bisa ya loloskan pemain pakai dokumen palsu. Itu akan jadi bencana. FAM tetap bungkam dan lempar tanggung jawab. Salah satu hal yang paling mengundang amarah adalah sikap diam 1000 bahasa dari FAM. Sejak kabar ini mencuat, tidak ada pernyataan resmi yang menjelaskan atau mengklarifikasi posisi mereka. Bahkan ketika sejumlah wartawan berusaha meminta komentar, pihak FAM hanya mengatakan bahwa mereka sedang dalam proses internal review. Sementara itu, sejumlah mantan pejabat FAM justru saling lempar tanggung jawab. Ada yang menyebut bahwa proses verifikasi dokumen adalah tanggung jawab pihak agen, sementara yang lain menyalahkan sistem pengawasan yang lemah. Kami hanya menerima dokumen dari agen. Kalau dokumen itu ternyata palsu, itu bukan salah kami, ujar salah satu pejabat FAM yang menolak disebutkan namanya. Pernyataan semacam ini dianggap oleh publik sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab, bukannya introspeksi atau upaya memperbaiki sistem. Desakan untuk mundur dan evaluasi total. Gelombang kemarahan dari publik membuat banyak pihak mulai menuntut agar petinggi FAM mundur. Bahkan beberapa kelompok supporter seperti Ultras Malaya secara terbuka meminta agar Presiden FAM saat ini segera meletakkan jabatannya.
Kami tidak ingin nama Malaysia dihina karena kelakuan segelintir orang di atas. Kalau ada rasa malu dan tanggung jawab, lebih baik letak jawatan saja, tulis pernyataan Ultras Malaya dalam unggahan Instagram mereka. Desakan juga datang dari Parlemen Malaysia. Beberapa anggota DPR bahkan meminta agar Kementerian Belia dan Sukan turun tangan dan membentuk tim audit independen untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Dampak jangka panjang untuk sepak bola Malaysia. Skandal ini diakini akan memberikan dampak buruk jangka panjang terhadap perkembangan sepak bola Malaysia. Bukan hanya dari segi reputasi internasional, tetapi juga dalam hal kepercayaan pemain muda, sponsor, dan publik sepak bola dalam negeri. Banyak yang khawatir bahwa jika FIFA menjatuhkan sanksi berat seperti pembekuan keikutsertaan di turnamen internasional, maka generasi pemain muda Malaysia yang tengah berkembang akan menjadi korban. Ini bukan hanya memalukan, ini menghancurkan masa depan pemain muda kita. Karena ulah segelintir orang, seluruh generasi bisa kena imbas, tulis mantan pemain Malaysia, Safe Salih.